Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi di channel YouTube saya Risma Winda dengan NPM A1G022058. Baiklah, kali ini kita bakalan bahas apa ya? Yuk lihat kita bakalan bahas apa di video kali ini. Halo teman-teman. Oke, di sini kita bakalan membahas bab 3, yaitu bab tentang fungsi-fungsi manajemen. Jangan lupa tonton sampai akhir ya videonya. Dadah. Oke teman-teman, sebelum kita memulai pembahasan materi kali ini, adapun seperti biasa yaitu kita mengetahui apa aja yang bakalan kita bahas di materi ini. Ada 4 fungsi yang bakalan kita bahas di bab ini, yaitu fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi penggerakan, dan yang terakhir yaitu fungsi pengawasan. Baiklah, itulah 4 fungsi yang bakalan kita bahas pada video kali ini. Yuk, kita bahas sama-sama. Baiklah, di sini kita akan membahas yaitu fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan adalah sebagai pedoman melaksanakan dan pengendalian, menentukan strategi pelaksanaan kegiatan, menentukan tujuan atau kerangka tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam menentukan rencana harus dilakukan secara matang dengan melakukan kajian secara sistematis sesuai dengan kondisi organisasi dan kemampuan sumber daya dengan tetap mengacu pada visi dan misi organisasi. Itu adalah pengertian menurut Endam. Adanya rencana bisa membuat semua terkonsep dengan baik sehingga setiap pelaksanaan yang dilakukan akan memiliki patokan dasar yang baik sehingga setiap langkah penting yang diambil tidak seenaknya. Rencana yang baik juga memungkinkan tujuan dari organisasi atau perusahaan dapat tercapai. Selain itu, planning juga berfungsi untuk membuat strategi agar suatu ketidakpastian bisa menjadi lebih terarah di masa mendatang. Itulah pengertian dari fungsi perencanaan. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Materi berikutnya yaitu fungsi pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian diartikan sebagai kegiatan membagi tugas kepada orang-orang yang terlibat dalam kerjasama untuk memudahkan pelaksanaan kerja. Menurut Henry Fayol, pengorganisasian dilakukan dengan mengelola sumber daya yang ada dengan baik sampai dengan melakukan pengaturan agar rencana yang sudah ada dapat berjalan sesuai perkiraan. Dalam menjalankan fungsi pengorganisasian ini terdiri dari 4 tingkatan, diantaranya adalah pembagian tugas, menjadi satu pengarahan, ada jenjang organisasi, dan tingkat sentralisasi. Adanya pengorganisasian akan membuat pelaksanaan tugas menjadi lebih efisien dan efektif. Itulah pengertian dari fungsi pengorganisasian. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Oke teman-teman, kita bakalan membahas yaitu fungsi penggerakan. Sebelumnya, apakah ada yang tahu apa itu fungsi penggerakan? Di sini saya akan menjelaskan fungsi penggerakan atau aktuanting. Pergerakan sama juga dengan pelaksanaan, adalah hubungan antara aspek-aspek individual yang ditimbulkan oleh adanya hubungan terhadap bawahan untuk dapat mengerti dan memahami pembagian pekerjaan yang efektif dan efisien. Pelaksanaan merupakan proses penerapan atau implementasi dari semua rencana, konsep, ide, serta gagasan yang telah dibuat sebelumnya untuk meraih tujuan bersama. Fungsi pelaksanaan atau penggerakan biasanya dilakukan dengan membimbing serta memberi motivasi kepada sumber daya manusia serta peningkatan kemampuan bekerja karyawan. Jadi, itulah pengertian dari fungsi penggerakan atau pelaksanaan. Semoga dapat dipahami. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Baiklah, materi kita yang terakhir yaitu fungsi pengawasan. Di sini, ada yang tahu apa itu fungsi pengawasan? Fungsi pengawasan adalah proses penentuan apa yang dicapai berkaitan dengan standar apa yang sedang dihasilkan, penilaian, pelaksanaan, performansi, serta bila di mana perlu diambil tindakan korektif. Ini yang memungkinkan pelaksanaan dapat berjalan sesuai rencana, yakni sesuai dengan standar yang diharapkan.
pengendalian atau pengawasan adalah bentuk kontrol atau evaluasi terhadap kinerja organisasi. Hal ini dilakukan untuk memastikan jika apa yang telah direncanakan, disusun, serta dijalankan sesuai dengan apa yang telah dirancang sebelumnya. Fungsi pengendalian atau pengawasan dilakukan dengan mencari tahu apa yang tidak sesuai dengan rancangan, menentukan dan menganalisis letak permasalahan, berusaha mencari solusinya, serta melakukan pengawasan kinerja sumber daya manusia. Itulah pengertian terakhir dari fungsi-fungsi manajemen, yaitu fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan ini yaitu berupa fungsi yang dilakukan pada tahapan terakhir yang berupa evaluasi supaya kita dapat mengetahui kesalahan-kesalahan apa yang terjadi selama proses-proses dalam suatu manajemen. Itulah materi dari saya. Itulah pembahasan materi yang telah saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan yaitu pada bab 3 ini fungsi-fungsi manajemen dapat tersampaikan kepada teman-teman sekalian yang telah menonton video saya, dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.